katakan di depan tadi, bahwa itu semua adalah faktor kebiasaan. Jadi ketika si suami mendekap istri dari belakang, istri berpikir bahwa itu adalah bukan suaminya, ya. Namun ya itulah, ya, ketika memang harus terbongkar. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, Kang. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai gerak-gerik atau perilaku istri punya selingkuhan. Nah ini. Gerak-gerik ini bisa diamati dari semua gerak-gerik, ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbarunya. Nah, kira-kira gerak-gerik seperti apa sih? Oke, tidak lupa ya, Kang Kumis juga mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis, ya. Nah, oke, lanjut, gerak-gerik seperti apa sih sebetulnya yang memang layak dicurigai, ya, atau diwaspadai. Nah, banyak sekali gerak-gerik yang memang berbeda. Di samping dari kurangnya komunikasi ini biasanya. Tapi ini juga tergantung motif yang akan ia gunakan. Jadi cara yang akan digunakan untuk menutupi perselingkuhannya. Sekali lagi, jika memang dia memang wanita yang sudah pandai berselingkuh, ini akan sangat rapi dan agak sulit sekali, ya, agak sulit lah diketahui secara umum, ya. Di samping ia pandai menyusun kata untuk, ya, meyakinkan bahwa itu semua tidak benar, ya. Dia juga pandai mengatur gerak-gerik yang tampak seperti biasa-biasa saja. Nah ini adalah hal yang cukup sulit untuk kita ketahui. Namun di sini juga biasanya bagaimanapun, yang pertama ya, ia tidak akan mampu 100% menutupi rasa bersalahnya. Ya, rasa bersalah pada dirinya tidak mungkin mampu 100% ditutupi. Jadi suatu saat pasti ada saja hal-hal yang memang bisa diketahui. Nah, contoh kecil ini kita sedikit menarik ke kisah nyata, ya. Ini adalah sebuah perselingkuhan yang terjadi dengan orang yang sangat-sangat dekat, ya. Bahkan perselingkuhan ini sulit, ya, atau bahkan di luar dugaan. Nah, pada suatu ketika, ya, ini adalah mendasar kepada kebiasaan. Jadi, mohon maaf, pada suatu hari itu dia memang tanpa disadari, mungkin kondisi lampu mati ya, yang di dalam kamar. Jadi si suami ini pun tidak menyadari, ya, tidak menyadari dengan apa yang ia lakukan. Ini sebetulnya tanpa sengaja, karena ini sebetulnya perselingkuhan dengan orang yang sangat dekat dan sangat merupakan aib yang tidak pantas, ya. Namun apapun itu, ini bisa menjadi motivasi buat kita bahwa serapi apapun perselingkuhan tidak akan begitu mudah juga disembunyikan, ya. Jadi satu hari itu terjadi pemadaman listrik, ya, atau mati lampu. Nah, tiba-tiba si suami ini datang ke kamar dan meraba istrinya. Nah ini, nah istrinya mengira bahwa itu adalah selingkuhannya. Ya ini, ya, ini kan tidak usah saya ceritakan secara luas, tapi ini Anda sudah bisa bayangkan dengan siapa dia selingkuh. Lalu si istri tiba-tiba menyatakan, awas nanti ketahuan bapaknya anak-anak. Nah ini, ya. Jadi dengan kata itulah ia terkejut setengah mati, ya, bahwa secara diam-diam selama ini ia pergi dengan si dia ternyata selingkuh. Nah, kenapa awalnya ia tidak curiga? Karena ia adalah orang yang sangat dekat sekali. Orang yang sangat dekat, bahkan dekatnya tanpa batas. Artinya begini, kesehariannya itu dia dalam kondisi satu rumah, ya. Kondisi satu rumah,
cuman ia punya sebuah usaha, ya, dengan alasan ia pergi berdua sama dia untuk mencari kebutuhan-kebutuhan yang akan ia jual, ya, jadi bahan baku bisnis ini. Ini adalah kisah nyata. Nah, ini hanya sepenggal cerita saja yang bisa kita gambarkan, namun ini membuktikan bahwa perselingkuhan serapi apapun suatu saat akan terbongkar, ya. Jadi walaupun dia pandai menyembunyikan itu semua, namun ada saatnya ketika memang harus terbukalah, ya. Nah, ini. Lalu kemudian hal yang kedua, ini perselingkuhan, ini pasti bisa juga dilihat gerak-geriknya. Walaupun dia terlihat biasa-biasa saja di balik kebohongan, namun ada kalanya antara gerakan dan kata-kata itu tidak sinkron, tidak masuk, ya. Misalnya ia berkata tidak, namun saking takutnya ia akan menganggukkan kepala. Ini secara psikologis karena ia selalu dalam kondisi tertekan secara psikologis. Lalu hal yang kedua, biasanya ketika ia betul-betul melakukan perselingkuhan, lalu si suami mendesak, ini kita bicara gerak-gerik, ya. Hal yang akan dilakukan adalah seperti misalnya mengelap keringat walaupun itu tidak terlampau basah, ya. Lalu kemudian memainkan rambut, kemudian mengusap bagian leher. Ini adalah gerak-gerik yang akan ia lakukan pada saat ia merasa terdesak. Jadi itu adalah gerakan yang semata-mata untuk mempertahankan, ya, posisi duduk. Walaupun sebenarnya ia juga enggan sekali untuk duduk dan menetap langsung dengan Anda. Jadi untuk bertatap-tatapan langsung dia sama sekali sudah tidak punya nyali. Jadi dia berusaha untuk melakukan semua hal, seperti misalnya merapikan kerah baju dan lain sebagainya, ya. Ini adalah hal-hal yang akan dilakukan ketika seseorang ini betul-betul sudah terlibat dalam perselingkuhan, namun ia berusaha untuk mengelak. Ini adalah perilaku-perilaku atau gerak-gerik yang sering diperlihatkan oleh seseorang ketika sudah terlanjur selingkuh. Nah, ini adalah bentuk hal-hal yang ia akan berusaha sembunyikan, namun ternyata ia belum mampu. Nah, biasanya ketika gerakan-gerakan itu semakin terlihat agresif, artinya gerakan-gerakan yang aneh, ini berarti memang sudah semakin dalam terlibatnya perselingkuhan antara pasangan Anda dengan si dia di luar sana, ya. Nah, banyak hal-hal refleks yang bisa jadi Anda ketahui tanpa sengaja. Artinya mungkin Anda sebelumnya tidak tahu sama sekali, ya. Tapi karena ketika Tuhan mau ngasih tahu itu banyak cara, ya. Misalnya ia salah menyebut nama seseorang, salah memanggil. Nah, lalu bisa Anda temukan di ponselnya. Apakah ada nama yang menggunakan panggilan sayang selain Anda? Ini biasanya akan terlihat di ponselnya. Nah, ketika memang itu memang ada, ya, kan ada kalanya perselingkuhan juga saking sudah senangnya ini lupa, ya, jadi namanya itu hanya menggunakan nama sayang misalnya, atau cintaku atau dan lain sebagainya lah, ya. Pokoknya hal-hal yang semacam itu. Nah, ketika memang itu ada atau Anda layak curiga, maka coba Anda hubungi nomor itu, ya. Ini adalah salah satu cara, ya. Biasanya hal-hal itu juga dilakukan. Hal-hal ini kan banyak cara. Ada juga yang menggunakan nama wanita tapi sebenarnya dia pria. Ada juga yang menggunakan foto profil seorang wanita tapi sebetulnya dia pria. Ini kan banyak, ya. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi ketika seseorang sedang berselingkuh. Jadi mereka berupaya keras dari segala cara untuk menutupi perselingkuhannya. Namun di sini gerak-gerik memang sama sekali tidak bisa dibohongi. Seperti saya katakan di depan tadi, bahwa itu semua adalah faktor kebiasaan. Jadi ketika si suami mendekap istri dari belakang, istri berpikir bahwa itu adalah bukan suaminya, ya. Namun ya itulah
Ya, ketika memang harus terbongkar, maka terbongkar. Pada akhirnya si suami pun kaget bukan kepalang. Karena yang dikatakan oleh istri seperti saya katakan di depan tadi, takut ketahuan bapaknya anak-anak. Ini luar biasa. Ini adalah real kejadian nyata, namun ya itulah perselingkuhan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu untuk sahabat semua agar tetap berhati-hati dan sebaiknya jangan selingkuh. Karena keselingkuhan tidak menjamin kenyamanan, ya, tidak menjamin keamanan, ya. Siapa tahu bahwa selama ini hal-hal yang Anda lakukan ini sudah diketahui oleh pasangan Anda. Siapa tahu pasangan Anda saat ini secara diam-diam memang sudah mengumpulkan bukti. Nah, perselingkuhan ini kan sama juga seseorang ini sedang bermain dengan bom waktu, yang kapan saja bisa ketahuan, kapan saja bisa meledak, ya. Jadi hati-hati. Jadi saran saya sebaiknya jangan selingkuh. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.